Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Fitriana dengan NIM 24080574126, kelas 2024E. Di sini saya akan menunjukkan penggunaan fungsi if, VLOOKUP, dan juga grafiknya. Saya menggunakan topik atau studi kasus, yaitu data karyawan dan penilaian kinerja. Berikut merupakan data-datanya, ada kode karyawan, nama karyawan, jabatan, departemen, skor kinerja, dan juga gaji. Yang pertama, kita membuat kolom klasifikasi terlebih dahulu. Untuk rumusnya menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, kita blok semua skor kinerjanya, lebih dari 85, itu nilainya A. Lagi, if, buka kurung, kita tarik lagi ke bawah, lebih dari 70, itu B. F lagi, kita tarik lagi yang terakhir, lebih dari 60, itu nilainya C. Tambahkan fail, tutup kurung 3 kali. Lalu kita enter. Ini kita tinggal. Nah, ini hasilnya untuk klasifikasi dari skor kinerja. Jadi kalau lebih dari 85 itu nilainya A, untuk yang lebih dari 70 itu B, untuk lebih dari 60 itu C, kalau 60 itu fail. Selanjutnya, kita membuat kolom kode karyawan, nama karyawan, jabatan, dan gaji. Saya copy dari sini aja. Nah, ini kita salin dulu 5 kode dari kode karyawan. Nah, untuk mengetahui nama karyawan untuk kode K001 itu menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode, koma, kita salin, kita tarik dari semua data ini, lalu koma, 2 itu didapat dari, karena nama karyawan kan pada kolom kedua, lalu koma, false, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mengetahui dari kode K001 itu nama karyawannya Andi Pratama. Kita tinggal giniin aja. Nah, sudah tahu kan semua untuk kode K002 itu Budi Santoso dan seterusnya. Untuk mencari jabatan dari kode K001 yaitu Andi Pratama itu menggunakan rumus VLOOKUP juga. Jadi sama dengan VLOOKUP
kodenya, lalu koma, tarik semua datanya, lalu kita koma, dan jabatan itu berada pada kolom ketiga. Kita ketik ketiga, koma, false. Enter. Oh, maaf, ini typo. Enter. Nah, kita tinggal gini aja. Nah, sudah. Untuk kode K01 kita udah mengetahui nama karyawan dan juga jabatannya. Sekarang yang terakhir ada gaji. Gaji juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ini kodenya, terus semuanya data kita tarik. Lalu koma, gaji berada pada kolom ke-6. Lalu kita ketik aja 6, koma, false, tutup kurung, enter. Nah, sudah diketahui kan? Kita giniin aja. Ini dia dari kode K01 itu sudah diketahui bahwa nama karyawannya Andi Pratama, jabatan staf administrasi, dan juga gajinya sudah tercantumkan. Jadi, VLOOKUP ini berfungsi untuk mengetahui nama karyawan, jabatan, gaji hanya dengan kode karyawan saja. Yang terakhir, kita membuat grafiknya. Untuk membuat grafik, kita blok dulu ini semua datanya. Lalu ke insert, ke pivot table, existing worksheet, locationnya terserah mau di mana aja. Aku mau di sini, ini, di sini, mau di sini. Kita oke. Nah, yang di checklist yaitu nama karyawan dan juga skor kerjanya. Nama karyawan dan skor kerja. Skor kinerja. Nah, sudah. Ini sudah kan? Lalu kita blok. Ini kita blok sampai ke bawah. Nah, lalu ke insert, ke pivot chart, ke kolom yang pertama. Ini kita pilih oke. Nah, sudah jadi. Ini untuk grafiknya. Ini untuk grafik, judulnya bisa diubah. Untuk grafik, judulnya bisa diubah. Grafik, skor, kinerja, karyawan. Enter. Ini sudah. Sudah jadi. Ini untuk grafik skor kinerja karyawannya. Untuk mengetahui kalau Adelia Putra itu skornya di atas 80. Dan Bagus Pramono di atas 80 dan seterusnya. Jadi, untuk kesimpulan ini, rumus dari IF itu untuk mengklasifikasikan nilai A, nilai B, dan juga C dari skor kinerjanya. Kalau untuk VLOOKUP itu mencari nama karyawan, jabatan, dan juga gaji hanya dengan kode karyawan saja. Untuk grafiknya yaitu berfungsi sebagai perbandingan dari skor kinerja karyawan tersebut. Penggunaan fungsi IF, VLOOKUP, dan grafik dalam pengolahan data karyawan sangat membantu dalam manajemen dan analisis informasi kepegawaian atau karyawan. Fungsi IF dapat digunakan untuk menilai kondisi tertentu, seperti menentukan apakah karyawan itu berhak mendapat bonus lembur atau status kehadiran. Fungsi VLOOKUP juga mempermudah pencarian data karyawan, misalnya untuk menampilkan jabatan dan gaji berdasarkan nomor kodenya tanpa harus mencari secara manual. Sementara itu, grafik berfungsi menyajikan data karyawan secara visual, seperti perbandingan jumlah karyawan dan tingkat kehadiran atau kinerja secara keseluruhan. Ketiga fitur ini meningkatkan efisiensi, ketelitian, dan kemudahan analisis dalam pengolahan data karyawan di perusahaan. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.